종일토록 멍하니 앉아 어떤 공상 그리할까 쉽가는 꿈을 꾸나. Peradaban Mesopotamia, salah satu peradaban tertua di dunia, tumbuh di antara sungai Tigris dan Eufrat. Nama Mesopotamia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti di antara sungai-sungai. Kata Mesopotamia dalam bahasa Yunani berasal dari kata mesos yang artinya tengah atau di antara dan potamos yang artinya sungai. Secara harfiah, Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Mesopotamia diyakini sebagai pusat peradaban kuno tertua di dunia. Herodotus menyebut Mesopotamia sebagai daratan yang terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Kondisi lingkungan, sebagian besar wilayah di sekitar Mesopotamia berupa gurun pasir, seperti Gurun Nafud dan Hamad. Adanya Sungai Eufrat dan Sungai Tigris merupakan berkah bagi Mesopotamia. Saat musim hujan, Sungai Eufrat dan Sungai Tigris sering menimbulkan banjir dan lumpur yang diluapkan kedua sungai tersebut, menyebabkan tanah di Mesopotamia menjadi subur. Suburnya tanah Mesopotamia mendorong bangsa Sumeria bermigrasi ke Mesopotamia. Di Mesopotamia, bangsa Sumeria membangun kota yang besar dan kukuh dengan bahan dasar lumpur serta tanah liat. Kota yang dibangun bangsa Sumeria antara lain kota Ur, Uruk, Lagash, dan Nippur. Keberadaan kota-kota tersebut memunculkan sistem pemerintahan kota. Oleh karena hal itu, Mesopotamia dapat berkembang menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Pemerintahan dan bangsa-bangsa, Mesopotamia dihuni berbagai bangsa yang silih berganti berkuasa. Bangsa Sumeria menjadi peradaban tertua dengan penemuan tulisan paku, roda, dan kota-kota negara. Setelahnya, Akkadia mendirikan kekaisaran pertama di bawah Sargon Agung. Kuti sempat menguasai Sumeria, sementara Elam dari Iran Barat daya sering berinteraksi. Amori membangun Babilonia dengan Raja Hammurabi dan hukumnya, lalu Asyur tampil sebagai kekuatan militer besar. Khaldea membawa kejayaan Babilonia baru di bawah Nebukadnezar kedua dengan astronomi dan taman gantung. Akhirnya Persia dan Yunani ikut mewarnai sejarah Mesopotamia lewat kekaisaran besar dan negara kota yang berkonflik maupun berinteraksi budaya. Struktur masyarakat Mesopotamia bersifat hierarkis dan umumnya dibagi menjadi 4 lapisan. Kelas atas, raja, pendeta, bangsawan, di puncak diikuti oleh kelas menengah, petani, seniman, pedagang, lalu kelas bawah, hamba, pekerja kasar, dan terakhir budak di lapisan paling bawah. Struktur ini menunjukkan mobilitas sosial yang sangat terbatas, dengan posisi seseorang ditentukan oleh kelahiran, kekayaan, atau keturunan. Sistem kepercayaan bangsa Mesopotamia bersifat politeistik, menyembah banyak dewa dengan dewa-dewa utama seperti An, dewa langit, dan Enlil, dewa udara dan bapak para dewa. Mereka membangun bangunan bertingkat megah yang disebut zigurat sebagai tempat tinggal dewa. Kepercayaan mereka juga mencakup kosmologi penciptaan dunia dari kekacauan primordial, mitologi yang kaya, dan pandangan suram tentang kehidupan setelah kematian di sebuah dunia bawah yang gelap. Hasil budaya Mesopotamia. Mesopotamia meninggalkan warisan penting berupa tulisan cuneiform, sistem tulisan tertua di atas tanah liat untuk doa, hukum, ilmu pengetahuan, hingga sastra. Dalam seni dan arsitektur, mereka membangun zigurat, gerbang istar, patung, relief, serta kota terencana dengan batu bata. Salah satu keajaiban dunia yang lahir di sana adalah Taman Gantung Babilonia, taman bertingkat dengan sistem pengairan canggih yang dibangun oleh Nebukadnezar kedua. Pengaruh Mesopotamia hingga kini, warisan Mesopotamia masih terasa sampai sekarang, antara lain, sistem kalender bulan 12, bulan per tahun,
30 hari per bulan, tulisan praktis yang membuka zaman sejarah, sistem bilangan 60 untuk hitungan waktu, detik, menit, jam, teknologi roda yang menjadi dasar transportasi dan mekanik, serta hukum tertulis, kodeks, sebagai cikal bakal sistem keadilan modern. Dengan demikian, Mesopotamia bukan hanya pusat peradaban kuno, tetapi juga fondasi bagi perkembangan dunia modern. berguna